Oke, Minta boleh. tolong dihitungin pengeluaran bensin tiap mobil buat Gen Z. Gen Z udah pusing katanya, jadi biar mereka pusingin yang lain aja. Yang ini gini biar Cowboy aja yang hitung. Kayaknya kalau ini dalam ya, sekitar ada sejengkal pun lebih. Jadi kalau misalnya naruh Mas, barang, nggak apa-apa kita lihat. iya. Wah ini mah nyaman Coba sih. nyender, Ap. Perjalanan ya jauh-jauh Jakarta Bandung masih oke nggak? Enggak. Tapi Halo Xers, welcome back to Ngegas, nge-review mobil bekas berkualitas. Sekarang di belakang gua udah ada 3 mobil city car hatchback yang mungkin aja cocok buat Gen Z atau fresh grad nih. Nah, sebelum mulai tapi jangan lupa nyalain dulu lonceng notifikasinya dan channel OLX Indonesia-nya di-subscribe ya. Biar kalau ada video baru kalian nonton yang pertama. Pertama kita mulai dari yang paling kanan nih. Ada Honda Brio RS tahun 2021 Matic gas. Secara depan ya Honda Brio siapa sih yang nggak kenal? Ini tuh bisa dibilang salah satu hatchback atau city car yang tampilan depannya sporty ya. Kita mulai dari lampu-lampu. Lampunya sendiri sih masih bohlam semua ya, cuman ada satu sisi modernnya. Di sini udah ada DRL LED-nya nih. Kalau mesin dinyalain, dia akan nyala. Di bawahnya karena ini tipe RS udah dapat fog lamp. Secara tampilan sih emang ya tadi udah dibilang sporty. Apalagi warnanya kuning nih. Mungkin Gen Z suka kali ya warna-warna mencolok gini yang menarik perhatian di jalan. Next, kita lihat di sana ada Daihatsu Ayla. Kalau dari segi tampilan bisa dibilang juga nih mobil ini yang paling apa ya, simple lah, low profile, nggak banyak gaya di jalan. Lampunya aja masih bohlam semua tanpa ada fog lamp. Bisa dibilang ya buat yang suka hidup-hidup sederhana mungkin cocok dengan warna mobil ini, apalagi ini hitam ya. Sederhana tapi tetap apa ya, ada kesan-kesan elegannya sedikit lah gitu. Next, sebelah sana nih yang warnanya bisa dibilang paling mencolok ala-ala mobil sport Ferrari gitu, merah. Baleno tahun 2018. Kalau misalnya dibanding dua yang tadi, yang ini tampak depannya bisa dibilang yang paling modern ya, walau tahunnya yang paling tua. Lampunya sendiri udah pakai LED nih, proyektor. Ada juga DRL-nya dan ada fog lamp-nya. Tapi lampu sen dan fog lamp-nya pun masih bohlam. Di depan ada pemanisnya nih, krum-krum biar nggak kelihatan simple. Di bawahnya juga udah ada underguard yang dikasih warna silver. Biar ada nafas sportinya dan elegan dari chrome-nya sendiri. Gitu. Kalau dari sampingnya gimana? Kita coba lagi. Kita bandingin lagi yuk. Mulai dari sana. Oke, kalau dari Honda Brio sendiri dia udah pakai untuk velgnya ring 15, finishingnya juga dual tone yang menambah kesan sporty. Di bagian sennya ini udah bisa dilihat juga udah ada sen LED-nya ya ini. Sementara untuk garis bodinya seperti yang tadi dibilang, emang nafas dari mobil ini tuh sporty yang tegas-tegas garisnya gitu. Bisa dilihat dari garis-garis bodinya nih, tajam-tajam gitu. Sementara di sebelahnya nih kita langsung aja bandingin sama Ayla ini sendiri, ringnya lebih kecil. Ring 14 dan finishingnya juga hanya diberi warna hitam ya. Seperti yang tadi dibilang juga emang lebih sederhana, apalagi di bagian spionnya belum ada sennya. Bentuk bodinya, garis-garis bodinya emang simple aja, dia membulat, tidak setegas dari Brio. Nah, kalau yang ini dia pakai ring velg yang paling besar di antara dua lainnya. Dia pakai ring 16. Finishingnya ini dikasih warna gunmetal. Jadi kalau misalnya dari warna merah ke gunmetal masuk ya, apalagi tadi yang di depannya ada underguard yang warna silver. Bentuk bodinya sendiri ini lebih bulat ya, beda, emang genrenya beda, emang ini lebih ke yang stylenya lebih ngejarnya elegan. Dia emang bulat-bulat, nggak tegas-tegas seperti Honda Brio tadi gitu. Untuk ground clearance, wheelbase, panjang, tinggi, lebar, pokoknya dimensi mobil ini langsung dijelasin sama temen gua, Koh Aboy, sikat Koh. oke Riz, dari yang paling kiri dulu ya, si Brio. Paling kanan. Kiri kanan ya sama lah tuh, tergantung ini penglihatan. Kalau Brio panjangnya itu di 3.810 mm, lebarnya tuh di 1.580, tingginya tuh di 1.485. Oke. Nah, untuk
wheelbase-nya itu di 2400 mm. Ya. Nah, kalau Brio itu ground clearance-nya paling pendek. Paling pendek. Dibandingkan yang lain. Dia itu di 150 mm. 150 mm. Iya. Ya mungkin karena ada side skirt-nya ya. Bisa jadi. Nah, untuk Ayla itu panjangnya di 3760 mm. Paling kecil nih paling dia nih. kecil. Lebarnya di 1665. Hah? Tingginya di 1515. Oke. Untuk wheelbase-nya dia di 2525 mm. Wheelbase. Nah, untuk Satset ground ya. clearance-nya dia cukup tinggi nih, 160 mm. 160. 60 mm. Oh, Bareng beda kira-kira sama 1 kayak ini nih, cm ya. Baleno. Baleno tuh ground clearance-nya 60 mm tadi yang gue bilang sama. Untuk panjangnya dia paling panjang. Paling panjang. Di 3990 mm. Oke. Untuk lebarnya dia di paling lebar juga nih, di 1745 mm. Untuk tingginya, nah dia tingginya sama kayak Brio, Oh. 1285. Ya, kelihatan paling, sih ya. Iya, paling tinggi tuh si Ayla. Rooftopnya emang si Baleno emang kelihatan Iya, lebih rendah kelihatan ya. lebih tinggi dikit lah dia, lebih bulat. Bulat. Sip. Nah, itu tadi penjelasan detail dari dimensi ketiga mobil ini. Yang mana yang cocok buat lu tergantung mau yang mana. Kalau misalnya yang mau satset kecil enak Ayla. Kalau yang sporty terus agak ceper dikit kelihatannya bisa pilih Brio. Nah, mau kalau yang kelihatannya gagah, gede, elegan, nih Baleno pilihannya. Komen di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang. Bentar Riz, ada info tambahan. Minta dari bos nih, request. Oke, Minta tolong dihitungin pengeluaran bensin tiap mobil buat Gen Z. Gen Z udah pusing katanya, jadi biar mereka pusingin yang lain aja. Yang ini gini biar Cowboy aja yang hitung. Boleh. Kita mulai dulu nih dari Honda Brio. Honda Brio kita tadi 1:15. Yes. Itu kita hitung rumah di Kelapa Gading, kerja di SCBD. Pulang pergi kira-kira 40 km. Jaraknya pergi sekali itu 20 kilo. 40 kilo itu sehari dikali 5 hari kerja, yaitu 200 kilo. 200 kilo kita bagi 15 liter pemakaiannya dia. Itu total dapat 13,3 liter per 5 hari ya guys. Nah, kita hitung nih 13,3 liter itu harga RON 92 sekarang per bulan ini 12.200. Total pemakaian per minggu jadinya 162.260 rupiah per minggunya. Dikali 4 minggu untuk hari kerja biasa. Total ya kira-kira 640 ribuan lah. Nah, kenapa sih hari Sabtu Minggu gua nggak hitungin? Karena Gen Z mah Sabtu Minggu anak Kelapa Gading ke mall Kelapa Gading bisa lah pakai Strava sekalian healing biar pos-pos pakai IG Strava sekalian Aris. Aman. Nah, itu tadi Brio udah. Sekarang Ayla dengan mekanisme yang sama ya guys. Kira-kira jadinya 40 dikali 5 itu 200 kilo pemakaiannya dia per ini dibagi 18. Karena tadi Ayla 1:18 pemakaiannya. Yeah. Jadi keluar 11,1 liter. Dikali 5 hari lagi, itu untuk 5 hari tuh 11,1 liter ya. Di harga RON 92 sekarang 12.200 sama dikali jadi per minggunya adalah 135.420 rupiah per minggu. Dikali 4 minggu hari kerja. Kalau hari weekend mereka healing, nggak perlu pakai mobil, bisa. Itu dapat di 541.680 rupiah per bulan. Paling murah nih, karena irit. Terakhir Baleno. Mesinnya paling kencang, paling gede. Itu dapat di 1:14. 1:14 itu kita hitung sama dengan yang tadi ya, teman-teman. 200 kilo dibagi 14 dapat 14,3 liter per 5 harinya. Per 5 hari dikali RON 92 dapat 174.460 rupiah per minggu pemakaian bensinnya. Dikali 4 minggu lagi sama dengan per bulan ya 697 ribuan 840 rupiah. Masih oke lah harganya untuk fresh grade Gen Z. Healingnya bisa pakai cara lain. Masih. Balik lu Keris. Oke. Thank you Cowboy udah dihitungin. Jadi segitu ya perhitungannya, nggak nyampe 1 juta bisa pakai mobil buat berangkat dari rumah ke kantor. Aman nggak tuh kira-kira? Masih bisa nggak beli kopi susu gula aren? Nah itu kan biasa Gen Z tuh minumannya tiap hari tuh. Coba deh dihitung-hitung deh, pas nggak tuh gajinya? Atau udah mikir-mikir mau beli iPhone 17? Ya nggak tahu, terserah pilih mana.
Nah, kalau dari belakang untuk Honda Brio seperti yang tadi dibilang nafasnya emang sporty. Bisa dilihat dari penggunaan antenanya udah shark fin. Ada spoiler yang ada high mount stop lampnya juga. Sayang dia belum ada rear defogger ya, tapi udah ada wipernya. Lampu-lampunya semuanya masih bohlam. Gimana bagasinya? Kita cobain deh nih. Bagasinya cukup lega ya. Ayo coba masuk, muat nggak kira-kira berdua? Nggak masuk ya? Nggak masuk cuy. Kamera gua kemana ini? Bodoh. Nggak masuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya mau nongkrong-nongkrong sambil santai-santai di bagasi, nggak cocok ya. Kalau sendiri mungkin bisa. Harus sendiri mungkin bisa, tapi cukup lega ya kalau cukup lega ya kalau misalnya buat bawa-bawa koper medium masih bisa lah, buat jalan-jalan bareng keluarga misalnya masih oke. Tapi kalau untuk manusia emang nggak bisa lah, ngapain juga manusia di bagasi ya kan. Lanjut ke Ayla nih, yang tadi bilang emang masih simple, minimalis, atasnya aja masih pakai shark pole, terus nggak ada defogger biasa, masih ada wiper, lampu-lampunya juga masih bohlam, nggak ada kamera mundur, sensor parkir juga nggak ada, bentuk bempernya ya udah gini aja, polos, low profile. Coba lagi bagasinya, ayo, pokoknya dicobain semua. Nah, kalau misalnya bisa dilihat dimensinya ini agak lebar ya, tapi kalau misalnya 2 orang muat nggak? Ayo tur. Yang ini lebih nyaman. Kayaknya ini masuk. Betul. Nah, Ini masuk. kalau misalnya mau lihat-lihat pemandangan misalnya masih oke. Iya, tapi Masih ngapain bisa. juga ya? Iya, betul. Ini seenggaknya kelihatan lebih Betul, gede. tapi lebih besar ini juga masih ada space ya. Jadi kalau misalnya bawa barang yang lebih besar atau koper-koper yang medium 3 biji kayaknya masih muat, Muat, aman ya buat jalan-jalan. Kayaknya nih keluarnya lebih gampang kalau ini. Lebih gampang. Oke, coba keluarnya lebih gampang nggak? Oh ya bener. Oke. Nice. Lanjut ke Baleno. Nah ini kalau yang ini perpaduan nih antara keduanya. Antenanya sih masih short pole, tapi udah ada spoiler yang ada high mount fog lampnya juga. High mount stop lamp. Ada rear defoggernya. Ada wiper tentunya dong, dan ada nih garnish chrome nih yang bikin kesannya mobil lebih lebar lagi. Tapi sayangnya belum ada kamera mundur nih. Sebenarnya tempatnya udah ada di sini, tapi emang nggak dikasih untuk tipe yang ini. Di bawahnya masih ada silver plate lagi nih, biar senada dari bagian depan, samping sama belakangnya. Gimana bagasinya? Kita coba juga. Wah, oh yang ini agak berat ya. Nah kalau yang ini dikasih partisi nih buat privasi. Jadi kalau misalnya naruh barang apa-apa nggak langsung kelihatan dari luar. Secara dimensi bisa dibilang lebih lebar juga dibanding dengan Ayla, tapi kayaknya nggak bisa masuk deh karena ada giniannya. Atau mungkin ini bisa dilepas biar kita bisa coba duduk di sini. Gimana tuh? Ini agak tinggi sih, tapi lo mau? Coba, boleh. Ini kalau sama aja, ini simulasi kayak ngangkat barang misalnya. Ini agak effort emang naiknya juga tuh. Kayaknya kalau ini dalam ya. Sekitar ada sejengkal pun lebih. Jadi kalau misalnya naruh Mas, barang, nggak apa-apa kita lihat. iya. Nah ini sih kita nggak bisa keluar kalau gini. Oh iya, ini udah dalam ya? Dalam ya. banget. Oke, berarti bisa numpuk koper lebih banyak harusnya. Betul. Koper gede juga sih ini kayaknya lebih muat lagi, apalagi kalau posisinya begini. Tapi gimana gitu? Cuman kalau misalnya ngangkat koper agak effort aja ya dari bawahnya. Iya. Agak sakit punggung ya. Betul. Gua dulu ya? Iya. Aduh. Anjir, susah cuy. Iya. Ya betul. Jadi ntar aja dipasang ya. Jadi kalau misalnya ngangkat barang nih agak effort nih karena lumayan. Hati-hati punggung ya pokoknya. Cuman kalau misalnya secara kapasitas mungkin ini bisa dibilang yang lebih besar. Sekarang gimana kalau misalnya kapasitas mesinnya? Gimana tenaganya? Langsung kita cek yuk ke depan. Oke, kalau permesinan Honda Brio ini punya kapasitas 1200 cc. 4 silinder dan yang ini matic ya. Untuk mesinnya sendiri udah dicat tapi ya seadanya aja. Gitu. Sementara untuk yang Daihatsu Ayla bisa dibilang yang paling kecil. 1000 cc 3 silinder. Untuk bagian mesin sendiri masih warna dasar nih, belum dicat sama sekali. Sementara untuk yang Baleno, nah ini bisa dibilang juga yang paling besar, 1500 cc. Wajar karena bodinya juga gede, 4 silinder manual. Oh ya tadi yang Daihatsu Ayla juga manual ya. Untuk kap mesin, ruang mesin ini udah dicat warna body. Bagaimana tenaganya, perbandingan ketiganya, seberapa besar konsumsi BBM-nya, gimana perawatannya,
Langsung aja Koaboy yang bakal jelasin. Oke, Riz. Agak panjang nggak apa-apa lah ya, dikit. Aman. Buat Honda Brio, dia di 90 PS tenaganya, di torsinya 110 Nm. Nah, buat bensinnya, dia di 1:15 nih. Nggak gitu boros, nggak gitu Sedang lah ya. sedang. Iya. Nah, dia di biaya servisnya paling tinggi dibandingkan 3 mobil yang lain. Dia di 2,5 juta untuk 50.000 km. Wah, lumayan. Nah, untuk si Daihatsu Ayla, tenaganya paling kecil, dia di 67 PS. Ya. Tapi torsinya ya oke lah, 89 Nm. Oke. Untuk iritnya, paling irit dia. Paling irit. Karena dia kecil juga ya. 18 km. Nah, buat biaya servisnya paling murah juga dia. Dia di 2 jutaan untuk 50.000 km. Oke. Nah, untuk si Baleno sendiri, ini tenaganya paling gede. Ya. 103 PS. Torsinya di 138 Nm. Buat irit-iritannya dia di 1:14. Oke lah Lumayan, untuk iyalah. ukuran 1.500. Oke. Nah, untuk pajak biaya servisnya nih. Biaya servisnya dia di 2,4. Oh, beda tipis lah sama Brio ya. Nah, gue mau tambahin dikit. Boleh Buat pajak per tahun tiap mobil. sekalian. Oke. Pajak tahun tiap mobil paling mahal tuh Honda Brio RS. Dia di 3,5-an per tahunnya. Kalau paling murah di Daihatsu Ayla. Dia Ya. di 2.300.000 LCGC soalnya ya. CGC. Dan Baleno di 3.095.000. 3 juta. Nah. Nah, gue mau tambahin juga. Kenapa si Brio mahal? Karena dia yang RS bukan yang Satya. Jadi bukan ikut LCGC. Oke. Udah lengkap banget info soal permesinan, bahkan disampaikan juga perpajakan. Nggak usah panjang-panjang, kita cek yuk interiornya. Mulai dari Brio seperti biasa, yuk. Oke, sekarang gua udah ada di dalam interior Brio RS, tepatnya di bagian depan ya. Kuncinya kayak gini, masih kunci biasa, belum pencet-pencet. Jadi kalau mau nyalain mesin, kita nyalain dulu. Harus dimasukin anak kuncinya dan baru bisa di starter. Kalau bisa dilihat gelap ya, karena ini nuansanya hitam semuanya, mulai dari plafon. Untungnya nih joknya, headrestnya udah terpisah nih, nggak kayak generasi sebelumnya yang masih model pocong. Bahannya fabric ya, ada stitch oranye nih, sama senada di dashboardnya yang masih hard plastik semua. Wajar untuk di kelas ini. Untungnya udah dikasih airbag juga nih 2 di sisi penumpang sama pengemudi. Tempat penyimpanan standar, belum soft opening, ya wajar di kelas ini juga. Spion masih manual juga, naik dimnya. Nah, head unitnya yang ini udah diganti ya. Sama sih, sebelumnya juga udah touchscreen, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, ini udah diganti, kayaknya ini pakai Android punya deh. Jadi udah bisa connect ke internet harusnya, pakai WiFi. Yang istimewa dari mobil ini adalah AC-nya udah digital. Pengaturannya lumayan lah. Semburan udaranya ada ke kepala aja sama ke kaki, nggak ada defogger belakang. Ini setirnya udah dilapis kulit ya, bukan yang plastik banget. Jadi lumayan nyaman lah untuk digenggam. Sebelah kirinya tuh ada tombol-tombol buat ngatur audio. Meskipun udah diganti head unitnya, tapi ini tetap masih bisa connect. Tuh. Speedometernya, ini speedometer klasik banget. Anak-anak klasik, anak-anak lama, mobil lama tuh suka biasanya. Yang masih analog pakai jarum gini. Angka-angkanya jelas, cuma ada tulisan RS aja. Pengaturan setirnya, sayangnya masih bisa tilt aja ya, belum teleskopik. Tapi udah cukup sih, karena posisi duduknya juga Brio ini bisa dibilang yang fun to drive banget. Jadi posisi duduknya agak rendah, meskipun ketinggian joknya nggak bisa diatur ya, cuman bisa maju mundur sama reclining aja. Udah sih itu aja. Sekarang kita coba di jok baris keduanya, yuk ke belakang. Nah, oke, sekarang gua udah ada di dalam, tepatnya di jok baris kedua Honda Brio. Kalau bisa dilihat di sini kan headrestnya ada 3 ya, berarti bisa dong sebenarnya buat bertiga. Meskipun kalau misalnya dari pandangan mata idealnya sih berdua doang ya, apalagi untuk dewasa. Kita buktiin dengan 3 orang dewasa yang lumayan gede. Ayo masuk semuanya. Nah, gua geser deh. Ya, iya. Ini normal ya. Normal nih. Masuk. Muat ini. Coba. Tutup yuk. Ini bisa nggak? Iya. Oke, iya betul. Dengkul bukan ketemu lagi, ini lebih akrab kayaknya, nempel banget dengkul bahu.
Gimana lu kalian? Gua nggak nyender guys, ini Dia mah gua nggak nyender di nyender. tangan kalian aja ya. Oke, Tapi enggak. masih ada. Masih ada. Masih empat ada. jari. 4 jari. Tinggi lu berapa? 178. 178 di set di posisi mengemudi gua 165 ya. Oh gini sih nggak ideal ya Nggak untuk sih, perjalanan nggak jauh mau. ya. Di Kalau Jakarta juga nggak mau. kalau di Jakarta nggak mau ya. Mau ini. Macet Apalagi ya? macet. Berarti emang sebenarnya emang berdua aja. Kalau bertiga tuh udah mepet banget ya. Kepaksa kayaknya. Terpaksa banget kalau misalnya emang harus berlima di mobil ini. Ya udah, terima nasib aja. Khususnya yang tengah yang nggak bisa nyender ya. Nah, paling yang pinggir harus gini. Iya. Headrest juga yang tengah kayaknya jadi nggak kepake ya, karena nggak bisa nyender ya. Nggak ada. Ini juga susah. Nggak ada efek ini. Kayaknya nggak napas deh ini. Napas dikit. Oke dah. Lanjut ke mobil selanjutnya. Lanjut mobil selanjutnya Daihatsu Ayla. Iya, wah langsung lega ya. Nah, sekarang kita udah ada di dalamnya mobil Ayla, Daihatsu Ayla. Kuncinya masih sama, masih bentuk anak kunci begini. Jadi nyalainnya juga tinggal colok. Nah, karena ini manual harus tekan kopling sama rem. Oke. Nuansanya hampir mirip ya. Dashboard sama joknya gelap, plafonnya tapi ini abu-abu jadi ada terang-terangnya dikit lah. Nah, joknya ini yang tadi masih pocong nih, jadi headrestnya nggak terpisah. Fabric juga bahannya hitam, jadi kalau misalnya jalan-jalan jauh nggak gampang kotor, bersihnya juga gampang, tinggal disikat-sikat aja. Dashboard, tempat penyimpanan, plastik, airbag ada 2, pengemudi sama penumpang. Yang agak ketinggalan sih head unitnya ini ya, bentuknya kayak TV tabung tapi masih single din. Untungnya ada koneksi Bluetooth, jadi ya kalau dengar musik bisa lah pakai Spotify atau YouTube musik di connect ke sini. AC-nya masih putar-putaran aja kayak kompor, cuman ada pengaturan suhu sama hembusan angin. Nggak ada lagi, nggak bisa diarahin, cuman ke muka aja. Untungnya AC Ayla ini cukup dingin ya, udah terkenal banget. Di bawahnya ada tempat penyimpanan, colokan 12 volt juga. Jadi kalau mau ngecas harus bawa adaptor lagi. Ini kayak race ya, sebenarnya agak tinggi gitu. Nah, ini tempat buat persneling manualnya. Gen Z masih pada bisa bawa mobil manual nggak sih? Harusnya sih bisa ya, karena itu salah satu survival kit. Setirnya hitam aja, polos, nggak ada tombol-tombol kesenangan di sini. Untungnya udah dilapis kulit, jadi ya lumayan enak untuk digenggamnya juga. Speedometer masih analog jarum, sebelah kanannya tuh ada buat digitalnya buat nampilin info kayak pintu terbuka, bensin, trip, rata-rata konsumsi BBM. Itu aja. Sekarang coba kita cek baris keduanya dari Daihatsu Ayla ini. Ayo. Nah, ini jok belakang Daihatsu Ayla. Kalau misalnya jalan jauh sih pasti akan pegel. Sama seperti yang tadi, idealnya emang ini untuk berdua, apalagi yang di tengahnya nggak ada headrestnya, bener-bener emang di set cuma 4 penumpang. Tapi kita coba untuk 3 penumpang dewasa di sini. Gimana rasanya? Oke, kita undang lagi 2 orang tadi. Masuk. Ya, Ini lebih lega dikit nih. Anda terlalu berekspektasi tinggi. Tunnelnya tinggi ya. Apakah sesempit tadi? Nah, coba ditutup. Oh, ini Agak mendingan nggak? untuk selagi. Padahal dimensi mobilnya nggak terlalu lebar ya, tapi karena ya door trimnya tipis, terus mendingan ya. Tutup pintu juga tadi langsung kan, kalau yang di Brio tadi agak susah, cuman nggak ada headrestnya. Tiga-tiganya nggak ada headrestnya. Jadi adil ya di sini. Yang tengah juga tegak aja terus sampai selesai perjalanan. Ya, dalam Jakarta ini masih oke lah. Masih oke, masih manusiawi ya. Bisa lah jalan 10 menit aja tapi aja. Posisi gimana Tur? Tinggi 178, Atas. Wah, mentok sih. Men- 2 jari. 2 jari, headroom 2 jari ya. Coba kalau tegak ya. Nah, Tegak mentok. tegak mentok. Tegak mentok. Tapi ini masih 5 jari nih. Ya. Oh, Jari. lebih luas ya berarti. Wah, mentok sih, mentok abis. Mentok ya. Gue sih tadi ya, Saya harus pegang gue ini, sih masih jauh lah. Tapi nggak ada headrest. Ya, oke lah. Oke, masih Iyalah, bisa kalau dari kantor terus mau makan siang yang jaraknya 5 menit. masih kayak oke. gitu ya. Oke. Itu dia. Sekarang kita pindah ke mobil terakhir, Suzuki Baleno. Terakhir Suzuki Baleno nih. Kuncinya udah begini aja karena dia udah pakai push start engine button. Karena manual juga harus tekan kopling sama rem. Lebih praktis ya. Kalau Gen Z sih suka nyalain mesinnya tinggal pencet gitu. Ini kuncinya bisa ditaruh di mana aja.
Dalamnya ini plafonnya abu-abu ya, terang. Sayang ini udah dilapis kulit nih joknya. Tapi ini busanya enak banget sih. Ini paling enak di antara 3 mobil tadi ya, karena empuk dan tebel. Headrestnya udah pisah dong pastinya. Terus tempat penyimpanan standar aja, belum soft opening. Dashboard juga plastik keras. Ada airbag, di setir juga ada airbag. Nah, ini head unitnya emang agak kecil ya, karena mobil ya ini bisa dibilang yang paling tua lah di antara ketiganya. Touchscreen sih, cuman belum ada. Wow, kencang sekali suaranya. Oke, kecilin dulu. Copyright. Nah, mumpung lagi ngecilin, di setirnya udah ada pengaturan buat audionya ya, sama ada Bluetooth telefoninya juga. Setirnya udah dilapis kulit nih. Ini lebih nyaman, ini paling nyaman sih dibanding yang tadi karena empuk. Bawahnya ada AC digital. Terus, nah tuh pengaturannya bisa, ini paling lengkap sih. Tuh, kipasnya bisa diatur, semburannya bisa diatur, suhunya, ada defogger belakang, paling lengkap untuk AC-nya. Di bawahnya ada colokan lagi nih 12 volt buat ngecas gadget. Di sebelahnya ada kabel aux sama USB buat nyambungin ke head unitnya. Cup holder, wah ini nih, ini udah diganti ya, kayak pala kobra gini bentuknya ya, gitu, sering terus naik. Oke, terus rem tangannya juga masih pakai otot. Speedometernya sama sih, perpaduan antara analog dan digital. Infonya di sini lebih lengkap lagi karena ada fuel consumption langsung ditampilin semuanya. Terus bensin konsumsinya dan lain-lain gitu. So far yang ini paling nyaman. Oh iya, duduknya nih ya. Duduknya ini bisa diatur ya, naik turunnya joknya. Lengkap juga pengaturannya walau masih manual. Pengaturan setir, udah bisa tilt dan teleskopik. Wah, teleskopiknya lumayan jauh. Jadi bisa dicari posisi yang nyaman biar kalau lagi kena macet atau berkendara jauh nggak pegel. Oke, sekarang kita pindah ke belakang yuk. Nah, sekarang sudah ada di jok belakang Suzuki Baleno. Wah, ini sih yang paling manusiawi ya, emang karena dimensinya juga paling besar. Paling enak duduknya. Headrest oke, aman. Mari kita coba lagi untuk duduk bertiga di belakang Suzuki Baleno. Ayo guys, masuk. Nah, Cobaan lagi dong. Oh, tunnelnya lebih pendek nih. Tunnelnya pendek ya? Iya. Penggerak depan juga sih sebenarnya. Nah, Ini enak ini. ini enak nih. Paling ding. Paling mending. Tuh, Oh iya. Bisa senderan gua. bisa. Bisa. Headrest bisa Ini pakai. bisa naik ya? Bisa. Bisa headrest. Oh, iya. Headrestnya kepake kayak di Brio. Oh, benar. Oke. Wah, ini mah nyaman Coba sih. nyender, Ap. Nyender. Perjalanan ya jauh-jauh Jakarta Bandung masih oke nggak? Enggak. Tapi keliling-keliling Jakarta 30 menit masih oke. Masih oke. Kalau Tangerang Jakarta Iya, bisa. Tangerang Jakarta masih oke. Oh, Jabodetabek masih oke lah ya. Oke. Paling oke nih. Dengkul lu gimana? Empat jari dia. Iya. 178 tinggi ya. Headroom? Headroom. Tegak. Mentok juga. Tegak, kalau mentok. tegak. Cuman kayaknya kita duduk nggak terlalu tegak ya. Iya, agak nyender dikit ya biar nyaman. Oh iya sih ini. 2 jari, 3 jari. Masih masuk lah. Lu nyender masih sempurna atau? Enak ya nyenderin. Cuman ya itu akrab Ya, ya. Akrab. Ini nggak ada. Pundak ini nggak akrab, ada nih. dengkul akrab. Nih. Oke, itu tadi di bagian interior. Sekarang kita keluar lagi. Yuk. Itu tadi review kita 3 mobil 100 jutaan aja. Murah banget kan? 100 jutaan aja. Cocok banget makanya buat Gen Z ataupun fresh grade yang pengen punya mobil pertama. Gimana? Emang sih 2 diantaranya manual. Tapi Gen Z belajar manual, kenapa enggak? Siapa tahu nih. Ya kan? Gak ada yang tahu. Mertua tuh punya mobil klasik yang masih manual. Terus tahu-tahu kalian disuruh bawa. Biar nggak gelap-gepan. Makanya belajar dari sekarang. Tertarik sama 3 mobil ini? Langsung dong, pilih yang ahli, OLX Mobi. Datang aja ke store yang ada di Grand Mall Bekasi. Atau kunjungi olxmobi.co.id sekarang. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Dari 3 itu tadi, pilih mana? Coba komen di bawah. Ramein ya, jangan lupa di like juga. Di-share, siapa tahu teman-temannya ada yang minat nih, pengen punya mobil pertama, hatchback, city car yang irit. Performanya juga oke lah, lumayan gitu kan. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya dan subscribe channel OLX Indonesia. Biar kalau ada video baru, pokoknya kalian harus nonton yang pertama. Oke? Bye!